Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, selamat malam. Jadi pada malam hari ini saya mengunjungi Kanda Haji Daeng Pelori. Beliau tokoh Partai Golkar, sekaligus menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur. Tetapi saya yakin dari Anda semua tidak banyak yang tahu bagaimana latar belakang beliau sehingga bisa sukses seperti saat sekarang ini. Beliau sudah 4 periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur. Pernah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lombok Timur dan sekarang masih aktif menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur. Nah, selanjutnya kita akan bincang-bincang inspiratif dengan beliau, bagaimana kisah sukses beliau, latar belakang karirnya, mulai dari karir sebelum di politik sampai kemudian beliau sukses di bidang politik sampai saat sekarang ini. Selamat malam, Kanda. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan tidak banyak yang tahu, Kanda, profilnya Kanda ini. Sebelum terjun di dunia politik, Kanda ini sebetulnya dulu latar belakangnya seperti apa? Ya, baik Bung Cung ya, terima Cuing, kasih Kanda, Bung Cuing ya. Terima kasih. Jadi ini memang panjang ya, cerita hidup itu memang harus panjang dan dia mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada adik-adik yang lain gitu ya. Di dulu sebelum saya di legislatif ya secara resmi masuk anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur tahun 2004 ya. Selepas saya selesai di perguruan tinggi pada waktu itu, memang saya sedikit punya hobi untuk senantiasa berinteraksi sosial dengan masyarakat ya. Perguruan tingginya dulu Kanda di Saya mana? di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mataram Ya. Saya di sana panjang perjalanan hidup ini ya. Saya mulai dari kalau orang dulu di pinggir-pinggir pantai cari-cari rumput laut, saya ikut juga. Ya, saya ikut nyelam-nyelam cari rumput laut itu untuk saya jual ya. Orang juga, karena pekerjaan tidak ada ya, enggak jaminan kita tamat sekolah tinggi waktu itu jaminan langsung bisa kerja ya, karena persaingan juga begitu ketat ya, begitu banyak ya, akhirnya ya serabutan. Orang juga ojek saya ikut gitu ya. Juga. Ya, mungkin juga sering madak juga dulu ya. Madak, pokoknya apapun itu aktivitas yang bisa menghasilkan uang, saya tidak gengsi lakukan, yang penting halal ya. Ojek, jadi supir angkot, supir bus kota antar kabupaten, antar provinsi, pernah menjadi tenaga kerja Indonesia. Saya training Taiwan dulu pernah, saya 2 tahun ya. Oh, ke Taiwan juga pernah? Saya pernah 2 tahun. Mantan TKI juga? Mantan TKI, jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dulu ya, sebelum kita alhamdulillah diamanatkan oleh masyarakat menjadi wakil mereka di DPRD gitu ya. Saya berkecimpung karena saya berasal dari masyarakat pesisir, jadi memang sehari-hari saya di pantai ya, di pantai. Pada saat itu juga saya dipercaya menjadi Komite Pengelolaan Perikanan Laut KPPL, mulai dari tingkat kecamatan sampai saya juga menjadi salah seorang ketua Komite Pengelolaan Perikanan Laut Kabupaten gitu ya. Sehingga setidak-tidaknya berbicara masalah laut dan ekosistemnya yang di dalamnya ya tahu kita Dinda ya. Nah, setelah itu lama saya berkecimpung, saya juga termasuk salah seorang aktivis di zamannya ya. Pada waktu itu ya. Di mahasiswa juga pernah aktif ya, saya di Senat juga, pernah di Senat juga waktu itu ya. Setelah itu saya tetap lanjutkan. Tahun berapa dulu berhenti kuliah? Saya di tahun 92 ya. 92 ya. Nah, itu jadi panjang ceritanya kalau berbicara itu. Nah, saya pernah dirikan
Sampai sekarang juga masih eksis ya. Saya mendirikan satu wadah Yayasan Gerbang Masa Depan namanya. Yayasan Gerakan Pembangunan Masyarakat Desa Pantai yang alhamdulillah sampai hari ini masih jalan ya untuk tetap memberikan advokasi kepada masyarakat kita di pesisir ini gitu ya. Nah setelah itu di tahun 2000 ya masyarakat sudah mulai percaya ya. Waktu itu memilih dan mengangkat saya menjadi kepala desa awalnya ya, kepala desa Labuan Haji ya, dalam usia yang ya cukup relatif muda lah. Ya kurang lebih sekitar umur 30 tahun lah waktu itu ya. Belum menikah atau sudah menikah? Sudah menikah ya, sudah menikah. Jadi itu saya tidak cukup satu periode ya, masuk di 2024 pemilu 2004 maaf ya. Saya mencalonkan diri lewat Partai Golkar karena saya memang dari SMA itu ya sudah menjadi salah seorang pengurus desa di Partai Golkar ya. Sehingga 2004 saya terpilih menjadi anggota DPR, alhamdulillah sampai sekarang. Iya, ini karena terkait dengan pesisir. Sebelum kita lebih jauh tentang bagaimana menggali pikiran-pikiran politik beliau dan sepak terjang beliau di dunia politik, karena beliau ini adalah politisi kawakan. Nah, tetapi bagaimana pandangan beliau terkait dengan kondisi pesisir kita pada saat itu kemudian ikut bergabung di Komite Pengelolaan Perikanan Laut, karena kalau di tahun 2000-an atau di akhir tahun 90-an itu pengeboman masih marak di Kabupaten Lombok Timur ini, dan termasuk ini yang pembakaran karang. Karang ya. Ya, waktu itu memang marak ya pengeboman masyarakat, termasuk di Labuan Haji ini juga dulu tahun 80-an itu masyarakat mengambil karang ya, dibakar, dijadikan apur. Di sini ada dulu. Ada dulu ya, banyak di sini keren apur banyak di sini dulu di sekitar tahun 80-an itu. Nah, seiring dengan waktu ada program-program pemerintah ya bekerja sama dengan luar negeri ya, itu sedikit demi sedikit sudah mulai. Dulu di daerah-daerah pesisir kan ada program-program Kopis ya, Kopis Project yang itu memang memanjakan masyarakat pesisir pada saat itu ya, dengan program-programnya mulai membentuk wadah-wadah di dalam KPPL untuk mengawasi lautnya dan sebagainya terhadap aktivitas pengambilan karang dan pengeboman ikan dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ini memang ada satu dua yang masih kita dengar ya, oknum-oknum masyarakat kita yang belum menyadari ya, terutama di wilayah-wilayah utara yang masih satu dua ya, tetapi secara masif saya kira udah berhenti itu ya. Kalau yang di wilayah utara itu teman-teman dari Pulau Seberang malah yang sering. Yang datang makanya itu yang katakan. Nah karena yang dari Pulau Seberang mereka kan banyak cara ya, di samping dia ngebom juga memakai alat-alat yang dilarang ya, seperti potasium ya, memakai peralatan kompresor yang itu kan dulu kita larang ya, lewat aturan-aturan kita larang. Nah, yang paling penting sekarang ini bagaimana masyarakat kita, sekitar kita, masyarakat setempat yang harus memang betul-betul peduli terhadap lingkungannya. Ya, kalau ada masyarakat luar ya hendaknya disuruh keluar ya, atau laporkan kepada pihak yang berwajib dan sebagainya. Dan program Kopis Project itu pada saat itu sangat sangat mungkin dari sisi proyek yang paling berhasil di bidang pengelolaan perikanan laut ya di program Kopis Project ini, karena dengan adanya kegiatan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Komite Pengelolaan Perikanan Laut, jadi mampu menekan aktivitas illegal fishing maupun destructive fishing. Ya waktu itu kan masyarakat diajak terlibat ya dengan program Kopis, masyarakat diajak terlibat, masyarakat juga difasilitasi. Ya itu tempatnya karena itu bantuan luar negeri juga ada masuk ya. Jadi memang masyarakat benar-benar merasa dilibatkan ya, terus tidak disusahkan juga dengan program itu, karena dalam rangka melaksanakan tugas-tugas itu kan ada fasilitas-fasilitas diberikan oleh dinas pada saat itu ya.
Nah, terkait dengan kondisi sekarang, sekarang beda. melihat dinamika masyarakat pesisir. Sekarang ini beda ya, tetapi tingkat kesadaran masyarakat terhadap yang dua isu kita itu sudah bagus ya, tidak ada pengeboman, tidak ada pengambilan karang. Cuma sekarang ini yang jadi persoalan kita di sini adalah bagaimana meningkatkan sumber daya masyarakat pesisir kita, meningkatkan sumber daya ekonomi mereka. Ya, melihat hasil-hasil produksi mereka supaya mereka tidak menjual barang mentah gitu ya. Mestinya harus ada upaya-upaya ke depan yang bisa dilakukan sehingga masyarakat pesisir ini bisa dengan secara serius ya diberdayakan gitu ya. Misalnya ada industri-industri perikanan dibangun salah gitu satunya misalnya pabrik-pabrik cold storage dan sebagainya, industri-industri perikanan yang lain ya, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat juga bahwa mengelola potensi laut kita, potensi lestari laut kita seperti apa dan sebagainya, saya kira itu penting harus digalakkan ya. Tetapi tadi sebelum kita masuk ke ruang channel ini, tadi sempat juga kita diskusikan terkait dengan pentingnya zonasi perikanan kita, pengelolaan pesisir kita. Jadi kalau misalnya di wilayah selatan ditetapkan sebagai zona pariwisata misalnya, tentu harus di backup dengan daya program-program yang berkaitan dengan pariwisata. Kalau misalnya di wilayah tengah diprioritaskan untuk industri, maka harus di backup juga dengan regulasi serta program yang mengarah ke investasi. Nah, kira-kira seperti apa harapan atau dari Pak Daeng sendiri selaku legislator melihat kondisi pesisir kita? Ya, pertama ini kan kita belum merevisi peraturan daerah tentang tata ruang kita ya, tata ruang wilayah kita belum kita revisi ya, masih pakai perda yang lama. Nah, perda yang lama ini sudah jelas-jelas mengatur kita punya zona kawasan wisata, kawasan tambang dan sebagainya ya, semua kita atur ya. Tetapi di tengah perjalanan kadang-kadang kita kan kebablasan ya, kawasan yang harusnya wisata kita jadikan dia tambak dan sebagainya gitu ya. Nah, ke depan ini kita harus tegas ya terhadap rencana tata ruang wilayah kita ya. Kalau memang peruntukannya untuk misalnya ya tetap harus kita istiqomah harus memanfaatkan dia untuk kegiatan A gitu. Jadi jangan karena ada kepentingan lain terus itu bisa kita abaikan begitu saja gitu ya. Di ke depan ini zona-zona kita di daerah ini memang perlu untuk kita petakan ya, kita buatkan aturannya sehingga semua kita tunduk dan taat terhadap peraturan itu, seperti zona wisata mana, zona perikanan laut kita mana, zona budidaya kita mana dan sebagainya. Termasuk yang dikeluhkan sama teman-teman yang di selatan sekarang misalnya wilayah Telong Elong, kawasan Telong Elong dan sekitarnya itu sudah ditetapkan sebagai zona budidaya lobster, tetapi kemudian pemerintah daerah melalui keputusan gubernur mau dijadikan pelabuhan Telong Elong. Nah, ini seperti ini kan kita tidak istiqomah terhadap aturan yang kita buat sendiri gitu ya. Sudah masyarakat ketergantungannya menjadikan kawasan itu kawasan budidaya, terus tiba-tiba dengan kebijakan lain kita mau alih fungsikan dia ke kawasan perhubungan misalnya untuk pelabuhan dan sebagainya, tentu mendapat resistensi yang kuat dari masyarakat gitu ya. Itu yang saya katakan harus konsisten dan istiqomah kita terhadap peraturan-peraturan yang ada begitu. Ya, sementara kita di wilayah utara sendiri, saya pernah test case lah, Anda. Jadi waktu itu karena melihat kondisi sungai yang terjadi pendangkalan akibat setiap tahun terjadi banjir, kemudian terjadilah pendangkalan. Nah, bagaimana batu-batu ini kita coba singkirkan dari badan sungai, tetapi kita akan terbentur dengan tata ruang kita yang dimana di situ tidak diperbolehkan galian C. Nah, ini juga jadi problem ketika kita mau melakukan pengerukan terhadap sungai-sungai yang ada di sana.
untuk mengeluarkan batu-batunya. Ya, itu di satu sisi ya. Ya. Satu sisi di saat ada keinginan ya kelompok-kelompok atau komponen masyarakat ingin mengeluarkan batu-batu dari sungai dalam rangka menggali kembali, menormalisasi sungai-sungai kita terbentur sama aturan gitu ya. Tapi di sisi lain ini kan kayak Ancaman. kita tutup mata terhadap Betul. tambang-tambang ini kan siapa yang bisa mengawasi ya sedemikian dahsyat dan masifnya tambang-tambang kita, baik itu yang resmi maupun yang tidak resmi. Itu berapa banyak sekarang? Coba dicek itu ya, tambang-tambang pasir galian C yang berizin dan tidak berizin. Yang berizin pun kadang-kadang ini jauh dari ekspektasi dan harapan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Mestinya bekas-bekas galian itu harus direklamasi. Nah, setelah direklamasi pemanfaatan lahannya bisa optimal untuk membangun, untuk menanam apa. Tapi sekarang kan enggak, kayak ditinggal begitu saja. Nah, pengawasan kita yang kadang-kadang tidak linear dia antara pengawasan kita dengan kebijakan kita mengeluarkan izin. Ini kritik saya juga yang sering saya lontarkan kepada pemerintah provinsi yang kadang-kadang itu ya memberikan izin tetapi pengawasan ya, karena sekarang kan izin semuanya tambang apa itu kan di provinsi ya diambil alih. Lebih-lebih sudah provinsi. Bisa orang daftar online sekarang. Ya. Jadi nggak perlu harus dapat rekomendasi dari desa tiba-tiba izin keluar. Karena satu contoh sekarang di wilayah saya karena jadi ada tiba-tiba masuk perusahaan Mutiara ini sudah punya izin lengkap. Nah, jadi akhirnya kan harus berbenturan dengan masyarakat di sekitar. Jadi harus mereka sosialisasi ulang. Ya, mestinya program-program itu ya supaya dia diterima oleh semua pihak ya. Mestinya disosialisasikan dengan stakeholder, dengan masyarakat. Kita coba lihat di mana-mana sekarang kasus tambak itu kan resistensinya tinggi ya, masyarakat menolak ya karena mereka tidak tahu. Ya tiba-tiba ada rencana yang mestinya ini disosialisasikan. Kalau masyarakat menerima, bagus lanjutkan. Kalau masyarakat tidak menerima, jangan dipaksakan. Ya, saya kira itu yang harus dilakukan oleh pemerintah, jangan dipaksakan. Iya, sehingga peruntukan lahan kita ini juga jangan sampai kemudian semua jadi tambak misalnya kalau di wilayah pesisir ini. Jadi tidak ada lagi tempat untuk ruang terbuka atau aktivitas masyarakat. Masih syukur kita kalau di wilayah Labuan Haji ini karena jadi pantainya masih aman dari investasi tambak. Nah, tetapi kalau kita wilayah Sambelia dari Pringgebaya ke sana karena memang sudah ditetapkan sebagai untuk tata ruangnya sebagai wilayah tambak. Jadi hampir kita tidak menemukan pantai lagi ke tempat hiburan kecuali di wilayah Pulau Lampu, tetapi Pulau Lampu ke utara sudah habis jadi tambak. Nah itulah dia. Memang kita ini harus berpikirnya jauh ke depan ya Dinda ya. Tidak bisa kita berpikir sesaat karena kepentingan investasi dan sebagainya. Ini memang harus panjang kita berpikir. Dengan semakin banyaknya masyarakat kita, dengan sebegitu padatnya mobilisasi masyarakat, tentu masyarakat dengan sendirinya akan memilih alternatif sendiri untuk mereka bisa santai di mana gitu ya. Dan salah satu tempat-tempat santai yang paling murah meriah bagi masyarakat adalah ini kawasan pesisir ini. Ya, nah oleh karena itu sebenarnya ini benar-benar harus dijaga gitu, kesinambungannya harus dijaga. Jadi tidak bisa atas nama investasi dan sepanjang pesisir kita ini akan dibuat tambak dan sebagainya. Saya kira mudah-mudahan kebijakan-kebijakan pemimpin-pemimpin daerah berikutnya tidak kepada hal-hal itu. Begitu. Jangan sampai masyarakat Lombok Timur ini sulit sekali menemukan pantai lagi. Jadi hanya cerita masa lalu bahwa di sini dulu desanya sendiri mereka tidak bisa lihat pantainya gitu ya. Ya salah satu keluhan dari adik-adik kemarin yang mengelola ini Sunrise Lombok karena jadi mereka mengeluhkan ini kami sendiri yang anak muda di sini, lahir di sini, besar di sini, selama ini menjadi penonton. Dan syukur ada sekarang inisiatif untuk membuka destinasi pariwisata walaupun itu sifatnya harus berkontrak dengan pemerintah daerah. Nah, tetapi lagi-lagi hambatannya teman-teman ini adalah dari sisi MOU yang harus dia buat setiap tahun. Yang dikhawatirkan sama teman-teman ini adalah ketika ganti pejabat, ganti kebijakan, jadi aset diambil alih sementara. Ya, jadi saya berharap ya kepala dinas yang baru, ya khususnya kalau berbicara pariwisata ya ada pejabat yang baru mestinya harus melihat ya progres dari
destinasi-destinasi wisata yang di pihak ketiga kan ini kan harus ada dilihat progresnya. Kalau progresnya mempunyai multi effect player yang bagus, baik itu dia berdampak kepada masyarakat sekitar, bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat setempat, bisa menghasilkan PAD yang signifikan bagi daerah. Ya tentu bagi pejabat yang bersangkutan tidak ada alasan untuk dia tidak memberikan waktu yang panjang untuk dikelola oleh adik-adik ini begitu ya. Nah kecuali kalau dia macet, tidak baru gitu ya. Ini harapan kita ke depan seperti itu. Jadi tidak saja di Labuan Haji, semua kawasan-kawasan wisata ini hendaknya diberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda setempat untuk mengelola dia, sambil mereka didampingi ya, sehingga pemerintah dalam kondisi sekarang sulitnya menciptakan lapangan kerja, tapi lewat potensi-potensi alam yang kita punya, setidak-tidaknya ya adik-adik kita para generasi muda punya inisiatif sendiri, punya kreatif sendiri untuk menciptakan lapangan kerja bagi dirinya. Ya kita pemerintah daerah berikan fasilitas saja berupa regulasi itu saja kan. Tidak ada yang lain yang mereka minta. Yang dibutuhkan hanya regulasi. Syukur-syukur tidak dimintai dana kan. Malah tidak dimintai dana, ini hanya dibutuhkan regulasi supaya mereka ada jaminan kepastian dari dari regulasi, kepastian untuk tata kelola mereka, sehingga baik dari sisi master plan perencanaannya sampai kemudian bagaimana mereka membranding wilayahnya dan mempromosikan sehingga banyak tamu yang berdatangan. Baik Kanda, ini kalau isu pesisir saya kira sudah banyak kita tangkap dari Kanda tadi. Nah sekarang ini kita ingin tahu nih rahasia sukses Kanda sendiri. Ini sebenarnya sampai terpilih setiap periode pemilu selalu terpilih, kemudian mulai meniti karir dari kepala desa. Di kepala desa juga saya yakin karena sebuah prestasi dan prestise, sehingga kemudian masyarakat memilih. Nah seperti apa resepnya sehingga mampu terpilih berkali-kali dan konsisten sampai hari ini terpilih ya. Saya kadang-kadang ketawa sendiri, Dinda. Ya dulu waktu saya ikut pilkades ada 10 calon itu ya. Ada 10 Kalau dulu masih calon. bebas ya jumlah calon, tidak Masih ada kuota ya. Masih 10 calon waktu itu dengan latar belakang yang ya hampir rata-rata bagus. Ada yang mantan TNI, Polri, birokrasi dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah kok saya diberikan amanah oleh masyarakat. Jadi kalau berbicara apa kunci sukses rahasianya, itu adalah yang saya pahami benar ya dan saya praktikkan sampai sekarang ini adalah kita harus pandai-pandai bersyukur ya, pandai-pandai berterima kasih kepada orang yang telah berjasa memilih kita. Hanya itu kuncinya. Ya bagaimana kita bisa menyalurkan aspirasi mereka, mendengar apa keluhan-keluhan mereka, menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hanya itu. Masyarakat saya kira tidak banyak menuntut ya. Yang saya pahami ya selama hampir 20 tahun saya di legislatif tidak pernah meminta yang lebih-lebih. Cukup sederhana yang mereka minta adalah pandai-pandai kita menjalin silaturahim, merawat konstituen yang sudah ada, sehingga alhamdulillah Dinda ya ini sebagai motivasi saja buat yang lain-lain gitu. Saya dari periode ke periode itu perolehan suara secara pribadi signifikan naik. Ya signifikan naik, bahkan yang terakhir kemarin ini saya yang tertinggi nomor 3 perolehan suara saya di semua dari semua partai ya, di semua anggota DPR ini ya saya alhamdulillah bisa menempati posisi nomor 3 ya. Itu karena memang saya rajin rawat, saya rajin silaturahim, berterima kasih. Cara berterima kasih itu dengan cara mendengar mereka, menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi mereka. Saya kira rumus ini sangat sederhana ya, tidak ada yang kita berikan yang lain-lain yang lebih-lebih. Dan saya bersyukur ya para pendukung saya ya, masyarakat yang memberikan amanah kepada saya, alhamdulillah nggak ada yang beralih ya. Dari 2004 sampai sekarang itu mereka tetap setia dan istiqomah. Jadi terima kasih buat. Ya betul. Jadi yang paling penting itu adalah komunikasi ya. Komunikasi dan silaturahim. Jadi ada dua hal yang paling penting. Rahasia suksesnya beliau adalah
bagaimana kita selalu bisa melakukan komunikasi yang baik serta merawat silaturahim. Nah, tetapi menurut Kanda sendiri, kesuksesan itu seperti apa? Kalau bagaimana sih menurut Kanda itu kita sukses? Iya, kalau saya menurut sukses apabila kita bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain ya. Percuma kita mendapatkan posisi yang tinggi, ya jabatan yang bagus kalau dia tidak bermanfaat bagi orang lain, itu bukan sukses ya. Malah itu bikin beban ya, bikin diri kita menderita gitu ya. Nah, yang sukses itu kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kita bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif bagi orang lain ya, bagi daerah kita ya, bagi lingkungan kita. Saya kira itu yang saya sebut sukses ya. Untuk menjadi di legislatif sendiri selain menjadi anggota DPRD, sudah berapa periode menjadi wakil ketua atau menjadi pimpinan DPR? Saya udah 3 periode. 3 periode ya. Udah 3 periode. Jadi luar biasa. Jadi ini patut dicontoh oleh teman-teman. Jadi nyalon pertama langsung terpilih dan sampai saat sekarang ini masih beliau menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur. Iya, kalau tadi Kak Tuan Daeng sendiri mengatakan bahwa sukses itu adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain. Nah, tetapi ketika kita padukan ini dengan kesuksesan sebagai anggota legislatif dan menjadi pimpinan DPR, bagaimana pandangannya melihat atau peran-peran legislatif selama ini di dalam tata kelola pemerintahan, terutama di era reformasi yang jauh berbeda tentunya dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Lebih-lebih dalam situasi saat sekarang ini dibutuhkan kecepatan penanganan ketika terjadi permasalahan atau respon pemerintah maupun tentu harapan orang masyarakat banyak kepada DPR untuk bagaimana menyuarakan aspirasinya. Ya, jadi secara umum ya fungsi DPRD itu ada 3 ya fungsi DPRD itu. Pertama fungsi budgeting namanya, fungsi anggaran ya, menganggarkan ya, apa yang menjadi kebutuhan kita dalam rangka membangun daerah. Itu fungsi budget. Yang kedua fungsi legislasi ya, membuat peraturan-peraturan daerah bersama dengan kepala daerah untuk menjadi pedoman dan ikatan kita berbangsa dan bernegara, khususnya kita di daerah dalam bentuk peraturan daerah. Yang ketiga fungsinya adalah fungsi kontrol ya, fungsi pengawasan, mengawasi apa yang sudah menjadi kesepakatan kita yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Itu fungsi DPRD yang melekat secara umum. Nah, tapi kalau mengacu kepada Undang-Undang 23 tahun 2014 ya, bahwa DPRD dan Bupati itu adalah mitra sejajar ya, selaku penyelenggara pemerintah di daerah, selaku penyelenggara pemerintahan di daerah. Jadi bayangan masyarakat ya, ekspektasi masyarakat itu menganggap DPR itu harus berlawan-lawanan ya, dengan harus berseberangan. Berseberangan itu tidak bisa. Kita mitra yang sejajar ya. Tetapi tetap kita memberikan kritik ya yang konstruktif bagi pemerintah daerah apabila dia keluar dari jalur yang kita sepakati. Nah, itu secara umum. Tapi dibandingkan dengan periode sebelumnya kan, jadi kalau mungkin di awal-awal di tahun 2004 dulu, di periode sampai tahun 2009 kan belum ada aspirasi DPR. Jadi bagaimana mengelola anggaran pada masa itu? Jadi pada masa itu kan sebelum Undang-Undang 23 2014 ini direvisi dulu ya. Dulu fungsi DPRD itu memang sangat strategis ya. Dia bisa di tengah jalan apabila dulu istilahnya laporan pertanggungjawaban bupati. Ya, kalau sekarang ini dengan Undang-Undang 23 2014 ini laporan pertanggungjawaban bupati itu berubah menjadi laporan keterangan pertanggungjawaban bupati. Kalau dulu ya sebelum undang-undang ini direvisi, apabila DPRD menolak laporan pertanggungjawaban bupati, maka bisa dipastikan bupati itu kita lengsengkan. Bisa di-impeachment kalau bisa dulu di-impeachment. Sekarang nggak bisa, dengan undang-undang ini nggak bisa. Ya kita hanya memberikan rekomendasi dan catatan untuk kita pantau apakah tahun berikutnya bupati melaksanakan rekomendasi itu atau tidak. Nah, itu ya. Nah, berkaitan dengan
Dana-dana aspirasi ini sebenarnya sama saja. Ini dana pembangunan yang satu kesatuan dengan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Cuma secara kebetulan karena DPR itu juga punya masa sidang bersama masyarakat ya, di luar agenda-agenda kantor gitu, ada masa sidang dalam bentuk reses ya, sehingga masyarakat banyak menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Nah, aspirasi-aspirasi masyarakat itulah yang kita follow up dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPR. Apabila pokok-pokok pikiran DPR itu sudah masuk di dalam program pemerintah, maka DPR tidak perlu lagi untuk mencantumkannya. Misalnya contoh, masyarakat membutuhkan ruas jalan di desa ini. Itu aspirasi yang kita terima dari masyarakat saat kita reses. Tetapi pemerintah udah memprogramkan dia, maka kita tidak bisa cari tempat lain gitu ya. Jadi ya bentuk responsif ya, bentuk kedekatan kita dengan konstituen itu memang harus kita jawantahkan dia dalam bentuk kita ikut serta. Karena fungsi kita kan fungsi budgeting itu ya, berhak untuk menganggarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat gitu. Kalau Pak Dayang sendiri melihat problem utama yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Timur ini sebenarnya di sisi mana? Karena kalau kita berbicara masalah kompleksitas masalah, memang banyak masalahnya, tetapi yang paling mendasar sebenarnya problem kita ini apa sih di daerah jadi ini? kita Kabupaten Lombok Timur di antara 10 kabupaten kota yang ada di NTB ini ada salah satu kabupaten yang paling padat ya. Yang kedua, salah satu kabupaten yang luas wilayahnya juga hampir jumlah penduduk kita Lombok Timur ini berbanding dengan jumlah penduduk 5 kabupaten kota yang ada di Pulau Sumbawa. Nah, ini potensi ini tentu bagus sebenarnya dalam rangka membangun daerah kita, jumlah penduduk luas wilayahnya sangat bagus ya. Cuman karena keterbatasan anggaran yang dari pusat ini juga bisa mempengaruhi proses-proses pelaksanaan pembangunan di daerah kita. Sehingga kita, pemerintah daerah selama ini senantiasa menggali potensi-potensi PAD yang bisa kita jadikan modal untuk membangun daerah kita. Nah, jadi masalah kita sekarang ini yang tadi saya katakan karena luasnya wilayah kita, jumlah penduduk yang begitu nyebar, tentu ini sangat berpengaruh di fasilitas infrastruktur ya yang memang dibutuhkan sama masyarakat kita ya, seperti masyarakat kita di selatan, bagaimana keluhan mereka terhadap air ya, termasuk juga ada yang di daerah utara dan sebagainya gitu. Nah, itu satu masalah kita yang memang sampai hari ini belum tuntas ya. Nah, sampai hari ini belum tuntas masalah air, termasuk juga yang saya lihat sekarang ini dari sisi kebersihan ini masih jadi persoalan-persoalan kita. Terus jumlah potensi-potensi tenaga kerja yang muncul setiap tahun juga yang belum bisa juga kita pecahkan, bagaimana cara mengangkat mereka supaya bisa menjadi pekerja. Ini juga memang salah satu kendala-kendala kita yang kita hadapi sekarang ini. Termasuk adalah angka kemiskinan yang masih sangat tinggi. Angka kemiskinan salah satu ya, karena itu faktornya angka kemiskinan itu kan kita hampir setiap tahun menciptakan kemiskinan baru ya, karena generasi muda yang tamat sekolah, entah itu di tingkat menengah maupun di tingkat perguruan tinggi, kalau mereka tidak kerja, ini potensinya menjadi pengangguran dan membuat kemiskinan baru gitu. Nah, oleh karena itu ke depan saya kira kita penting perlu untuk menciptakan tenaga-tenaga pengusaha-pengusaha muda ya, pengusaha-pengusaha yang levelnya lokal ya, yang berkaitan dengan usaha menengah kecil ya, ini harus ditumbuh kembangkan. Nah, fungsi daerah nanti memfasilitasi ya, membina, mendampingi. Kalau masalah dana saya kira bank-bank ini kan unlimited dananya ya untuk kegiatan-kegiatan usaha itu.
itu unlimited, ada program-program kredit untuk usaha-usaha rakyat kecil dan sebagainya banyak. Cuman Cuman masyarakat tidak iya, tahu betul. bagaimana caranya. Ya, terus kedua daerah juga tidak punya kebijakan yang khusus untuk mengelola itu. Dan karena juga perbankan tidak berani mengambil Tidak berani, resiko. ya. Jadi dia butuh penjamin. Butuh penjamin, butuh kesinambungan bahwa usaha-usaha itu harus sustainable. Nah, inilah peran daerah sekarang untuk memberikan pendampingan ya pada generasi-generasi muda kita yang memang punya potensi dan punya keterampilan di bidang itu, gitu ya. Iya, jadi terkait dengan angkatan kerja, setiap tahun itu sangat tinggi populasinya, dan termasuk tapi kita juga tidak bisa nafikan di beberapa desa itu kreativitas anak-anak muda kita ini muncul. Mereka membuat kerajinan-kerajinan lokal. Nah, akan tetapi mereka seringkali terkendala dengan pasar. Iya. Nah, peran dari perdagangan saat sekarang ini yang sangat dibutuhkan untuk bagaimana dia bisa memfasilitasi. Ya, termasuk hak paten segala macam. Ini banyak masyarakat punya kreativitas tapi ya diambil alih oleh orang lain. Jadi itu yang saya katakan tadi, Cuing, ya. Itu yang saya katakan tadi, bagaimana kita harus seriusi ini. Ya, masalah generasi-generasi muda kita yang telah mampu, ya, yang punya keterampilan menciptakan lapangan kerja mereka sendiri walaupun dalam bentuk usaha-usaha kecil, ya. Pertama memang harus ada pembinaan yang kontinu, ya, pembinaan yang kontinu, pendampingan yang kontinu. Nah, kalau mereka sudah dibina dengan kontinu, didampingi dengan kontinu, ya, mereka sudah merasa mapan, punya kualitas yang bagus, saya kira lembaga-lembaga keuangan akan menarik, karena memang potensi-potensi UMKM ini lagi sedang boomingnya, ya, dan salah satu penyebab kita tidak kolap, ya, dalam situasi COVID kemarin itu, ya, walaupun krisis ekonomi juga di sektor ini. Ya, mestinya ini yang harus diperkuat. Ya, jadi solusinya itu tidak bisa dia dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri begitu saja generasi ini. Jadi harus betul-betul dinas yang terkait menginventarisir, membina mereka, ya, mendampingi mereka mapan, ya, baik dari sisi produknya maupun dari sisi pasca produk dan pasar. Ya, jadi ini harus bersinergi terus, berintegrasi, ya, antara produk dan pasar. Nggak bisa kita hanya sekedar mengandalkan hasil produk mereka tanpa membuatkan atau membuka pasar-pasar juga untuk kepentingan mereka. Karena pengalaman ini sangat banyak, ya, banyak produk-produk kita yang justru pasarnya tidak bagus, ya, kita tidak mengemasnya dengan bagus sehingga orang lain yang kuasai. Contoh kayak gerabah, penaka saja, ya. Kita hanya sebatas itu saja keterampilan mereka. Nanti orang luar yang beli, ya, dipoles sedemikian rupa, permak sedemikian rupa, yang muncul nanti daerah yang terakhir, gitu, ya. Kita tidak punya, kita tidak mendapatkan kemanfaatan, ya, dari keberadaan itu, gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan ini harus jadi pusat perhatian dan skala prioritas kita bagi pemerintah daerah, gitu. Iya, ketika berbicara masalah program ekonomi, seharusnya yang menjadi perhatian pemerintah ke depan ini untuk pembangunan di sektor ekonomi di bidang apa saja? Ya. Kalau melihat peta geologi maupun peta kondisi sosial wilayah kita yang ada di Kabupaten Lombok Timur, ya, dengan populasi yang sangat banyak tadi. Jadi potensi kita ini kan banyak, ya, potensi laut, ya, potensi hutan kita, ya, dengan turunan-turunan, ya, dengan hasil-hasil yang ada di setiap wilayah-wilayah itu, ya, potensi kebun kita, pertanian, semuanya banyak itu, ya, dan itu bisa juga dibuat dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha masyarakat, ya, usaha-usaha kecil menengah, ya, baik itu yang berkaitan dengan kerajinan. Banyak sekali potensi ini, ya. Tinggal bagaimana sekarang itu kita punya kepedulian saja, ya. Ini yang memang tidak kelihatan selama beberapa tahun terakhir ini. Ya, kalaupun ada satu dua yang dimunculkan masuk
pameran di level nasional, bahkan yang sudah dipesan sama luar negeri itu kan hanya sebagian kecil saja dari sekian banyak potensi yang kita punya. Ya, jadi kita ingin itu masif ya dilaksanakan. Ya, misalnya gitu ya. one village one product, Iya, untuk desa punya itu keunggulan semua. tersendiri, produk-produk yang bisa kita Iya. ini angkat. Ya, baik Kanda melihat potensi dan perkembangan yang ada di Lombok Timur, termasuk pengalaman menjadi legislatif selama 4 periode dan pikiran-pikiran tadi supaya bisa tersalurkan dan bisa mengeksekusi. Apa tidak ada rencana untuk maju di pilkada berikutnya? Ya, memang untuk mengejawantahkan ide dan pikiran itu ya sebenarnya mengabdi di mana saja bisa ya. Di legislatif juga saya selama hampir 20 tahun ini banyak memberikan sumbangsih pemikiran ya, memberikan kritikan sekaligus solusi-solusi yang harus kita tempuh juga ya. Tetapi memang tidak cukup kayaknya ya, karena eksekutor itu kan ada di Eksekutif ya. lingkungan eksekutif ya, sehingga sebagai seorang politisi saya kira tentu satu keniscayaan, satu keinginan yang wajar ya, bukan kita bermimpi, bukan kita sok-sok mau ini, memang satu keharusan untuk mengejawantahkan ide, pikiran, gagasan kita supaya lebih luas dan lebih bermanfaat bisa kita laksanakan. Memang harus kita jadi bupati ya, memang kita harus jadi bupati. Ya, itu catatan pentingnya teman-teman. Jadi Ya, kita harus jadi bupati. kalau punya ide dan pikiran dan gagasan besar supaya bisa mengeksekusi gagasan dan pikiran tadi itu ya memang harus menjadi eksekutor langsung. Ya. Karena tidak cukup hanya memberikan pandangan-pandangan kepada orang lain, akan tetapi belum tentu pandangan-pandangan sebagus apapun belum tentu bisa dieksekusi oleh orang lain. Jadi pandangan-pandangan dan pikiran itu ya harus kita sendiri yang akan mengeksekusi, termasuk apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi ketika pandangan-pandangan ini tidak bisa dieksekusi, memang beliau harus maju di pilkada berikutnya di tahun 2024 mendatang ya. Amin. Ya, saya kira dari sisi infrastruktur Kanda sudah ada proses mengarah ke sana. Alhamdulillah kalau dari segi infrastruktur di daerah kita maksudnya. Infrastruktur politik. Oh, kalau itu untuk kan menyongsong 2024. kalau itu kan pertama saya orang partai ya. Ya. Saya orang partai, saya dari partai, salah satu partai yang cukup lama dan cukup besar di daerah kita, itu Partai Golkar ya. Saya kira Golkar akan memberikan tempat bagi saya kalau saja pertama hasil survei popularitas dan elektabilitasnya bagus, pasti Golkar akan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada kader yang punya potensi seperti itu. Jadi dari infrastruktur itu saya kira sudah tidak ada kendala. Yang kedua, dari infrastruktur jaringan-jaringan yang kita bentuk selama ini, baik lewat jaringan-jaringan legislatif, jaringan-jaringan pertemanan, persaudaraan. Karena saya kan orangnya yang suka keluyuran ya. Dan low profile. Suka keluyuran, jadi nggak ada batas waktu saya. Kalau sudah kepingin turun silaturahim, nggak ada yang bisa larang saya. Itu tinggal jalan, tiba-tiba saya ditemukan di sini. Dan memang itu nggak dibuat-buat ya. Memang dari dulu saya suka silaturahim itu gitu ya. Jadi perangkat-perangkat dan jaringan infrastruktur dalam rangka suksesi 2024 saya kira insya Allah siap. Ya, baik, terima kasih Kanda. Jadi sudah hampir 1 jam kita bincang-bincang ini. Semoga Anda bisa terinspirasi. Closing statement Kanda. Ya. Jadi saya ya sekarang ini sangat syukur sekali ya, sangat bergembira sekali bahwa orang berbicara tentang menjadi bupati, menjadi gubernur itu sesuatu yang tidak tabu ya. Semua orang punya peluang, semua orang punya kesempatan asalkan dia benar-benar ingin berniat memajukan daerahnya. Jadi potensi-potensi ini sebagai wahana pembelajaran demokrasi kepada masyarakat kita, bahwa menjadi pemimpin itu bisa oleh siapa saja dan kapan saja, sepanjang dia punya kemampuan, punya keinginan dan punya niat yang tulus untuk membangun daerahnya. Itu. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa pengalaman kita selama ini
melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung saya kira sudah cukup panjang ya. Mudah-mudahan masyarakat kita ya khususnya para generasi muda sebagai pembawa estafet tongkat kepemimpinan di masa-masa yang akan datang, mereka harus cerdas ya. Tidak sampai mereka pragmatis. Ya karena kalian ya para generasi muda dengan latar belakang kalian apapun itu ya benar-benar menjadi pemuda yang bisa diharapkan untuk daerah kita di masa-masa yang akan datang. Jangan pragmatis, lihat apa yang menjadi program-program calon-calon kepala daerah the next ya berikutnya ya masuk akal tidak ya ini memang dia harus kritis ya para generasi muda kita pemuda-pemuda kaum milenial ini harus kritis dari sekarang kritis. Nah semakin cepat generasi-generasi muda kita ini mengenal sosok-sosok calon pemimpinnya ini saya kira semakin bagus. Ya mudah-mudahan ke depan ini kita terus mencari ya pemimpin-pemimpin yang terbaik buat daerah kita, buat kemaslahatan, buat kesejahteraan daerah kita tercinta Kabupaten Lombok Timur ini. Kira itu penutup saya, Bung Cuing. Ya baik, terima kasih Kanda atas keluangan waktunya untuk malam hari ini. Jadi tetaplah selalu menonton tayangan ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.